Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah saya bahas tentang materi silogisme atau penalaran logis. Sekarang kita bahas soal-soalnya ya. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Okay, before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Bila naik kereta api harus bayar kontan atau memakai tiket abodemen. Nisa naik kereta api padahal tidak bayar kontan. Nah, kalau ada atau itu adalah suatu pilihan. Pilihannya yang ini atau yang no gitu ya. Kita lihat. A. Nisa tidak membayar untuk naik kereta api. Oh, harus bayar ya. Nih, ditulis di sini ini harus bayar. Nisa membayar kontan untuk naik kereta api. Di sini disebutkan tidak membayar kontan. Nisa membayar dengan tiket abodemen. Ya, jadi jawabannya sebenarnya adalah Nisa membayar dengan tiket abodemen karena tidak membayar kontan, jadi bayar tiket abodemen. Kalau yang D tidak mempunyai tiket, punya ya salah. Kemudian yang E, Nisa tidak mempunyai uang kontan. Iya. Jadi jawabannya adalah Nisa naik kereta api dengan membayar tiket abodemen. Jawabannya adalah C. Yang nomor 2, bahan katun lebih baik daripada nilon. Bahan yang lebih baik lebih tahan lama dan lebih mahal. Jadi apa? Jadi katun itu lebih tahan lama dan lebih mahal dibanding nilon. Itu jawabannya. Coba lihat ya. Bahan nilon lebih tahan lama dan lebih mahal dari bahan katun. Salah ya. Kemudian yang B, bahan nilon tidak lebih tahan lama tetapi lebih mahal dari bahan katun. C, bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal dari bahan katun. Iya, yang C ya. Kemudian bahan nilon lebih tahan lama tetapi tidak lebih mahal dari bahan katun. Udah tentu bahan katun lebih tahan lama. Bahan nilon sama tahan lama sama mahalnya dengan bahan katun. Salah ya. Jadi jawabannya yang benar adalah bahan nilon itu tidak tahan lama dan tidak lebih mahal dari bahan katun. Yang nomor 3, di sebuah keluarga ayah selalu bepergian dengan ibu. Ayah selalu bepergian bersama ibu. Ibu selalu berpergian dengan adik. Ibu pasti dengan adik. Adik. Ya. Jadi, jika ayah tidak bepergian, maka adik bepergian. Salah, karena ini berkesinambungan ya. Kalau ayah pergi, ibu pergi, berarti adik juga pergi. Jika ibu bepergian, maka ayah tidak bepergian. Ini salah juga. Kalau ibu pergi, pasti ayah juga pergi. Jika adik tidak pergi, maka ayah tidak pergi. Nah, ini benar ya. Kemudian lihat. Jika adik pergi, maka ayah tidak pergi. Ini juga salah. Kemudian, jika adik tidak pergi, maka ayah pergi. Ini juga salah. Jadi, yang jawabannya adalah yang C. Jika adik tidak pergi, maka ayah pun tidak pergi. Gitu ya. Nomor 4, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Memakai sabit selalu disertai dengan sarung tangan. Nih sabit, ini juga sabit. Oke, jadi jika cangkul tidak dipakai maka sarung tangan dikenakan. Salah ya, kalau cangkul dikenakan pasti sarung juga dikenakan. Kalau cangkul dipakai, sarung tangan juga pasti dikenakan ya. Jika sabit dipakai maka cangkul tidak dipakai. Salah juga ya. Jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul tidak
dipakai. Iya. Ini ya. Jika sarung tangan dikenakan maka cangkul harusnya dipakai karena sarung tangan dikenakan. Jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul dipakai. Salah juga ini ya. Jadi jawabannya adalah C. Jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul tidak dipakai. Oke. Yang nomor 5. Jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Nah, kalau begitu kita ginikan saja nih. P maka Q ya. Jika tujuan sesuai jadwal berarti di sini juga Q maka penumpang R puas. Jika penumpang puas jadi di sini juga R maka penumpang bus akan berkurang. Di sini S ya gitu. Kita sistem coret aja dulu. Coret Q-nya coret, penumpang puasnya juga coret. Jadi jawabannya adalah P maka S. Tapi yang ditanyakan ini kan ya, P pakai Q ya, Q maka R maka S gitu ya. Coret di sini jadi P maka S. Yang ditanyakan adalah ternyata jumlah penumpang bis umum banyak nih, banyak berarti negasi S. Jadi jawabannya apa? Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak yang sehat tiba di tujuan sesuai jadwal katanya. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak yang sehat tiba di tujuan sesuai dengan jadwal. Iya. Tapi apa yang ditanyakannya? Kemudian yang B, penumpang kereta api rangkaian kereta apinya tidak bagus tetapi awak kereta apinya sehat. Salah ya. Penumpang kereta api kan naik rangkaian yang sehat. Penumpang busnya pasti berkurang. Yang ditanyakan penumpang bis umum bertambah banyak, berarti kondisi kereta apinya tidak sehat. Di sininya negasi P gitu. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus, awak kereta api sehat. Salah juga. Penumpang kereta api naik rangkaian kereta api yang bagus dan awak kereta yang sehat tiba di tujuan yang tidak sesuai dengan jadwal. Salah. Kemudian penumpang kereta api naik kereta api yang tidak bagus, dan awak yang tidak sehat tiba di tujuannya tidak sesuai jadwal. Jadi penumpang bis umumnya bertambah banyak. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu direfleksi dan diberi jamuan. Jika diberi jamuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Begitu ya. Optionnya. Maka jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk basuh pasti diberikan. Salah. Kalau di tusuk jarum berarti dipijat refleksi. Ya, salah. Kemudian, jika diberi ramuan, maka pijat refleksi tidak diberikan. Salah juga. Terus, jika tusuk jarum tidak diberikan, maka refleksi pasti juga tidak diberikan. Ini benar ya. Kemudian, jika diberikan tusuk jarum, pijat refleksi pasti tidak diberikan. Salah. Jadi ini harus kan selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan berarti disertai tusuk jarum. Jadi yang dipijat itu dipijat refleksi pasti disertai
tusuk jarum. Jika tidak tusuk jarum, maka berarti tidak direfleksi, itu jawabannya ya. Jika salah satu salah, ya udah salah. Jika diberikan tusuk jarum, maka pijat refleksi tidak diberikan, salah. Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi diberikan, salah. Jadi ini jawabannya itu kalau misalkan tidak refleksi berarti tidak tusuk jarum. Kalau pasiennya dipijat refleksi berarti ditusuk jarum, itu jawabannya. Jadi yang benar adalah jawaban jika tusuk jarum tidak diberikan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan ya. Oke, nomor 7. Jika tidak melukis, Dini menulis. Jika tidak menulis, Sinta menonton film. Ini beda Dini sama Sinta ya. Jadi intinya jika tidak menulis, Dini jika tidak melukis, Dini menulis. Jika tidak menulis, Sinta menonton. Jadi pernyataan yang sesuainya adalah yang mana? Dini tidak suka menonton film. Tidak disebutkan. Sinta menonton film setelah menulis. Bisa. Dini menulis setelah melukis. Dini menulis setelah melukis. Tidak disebutkan setelahnya. Sinta tidak bisa melukis. Tidak dapat disimpulkan. Ya, tidak dapat disimpulkan isinya ya, karena pernyataannya yang ini tentang Dini, yang ini tentang Sinta. Jadi tidak dapat disimpulkan. Tidak bisa dihubungkan ya. Premis 1 dengan premis 2. Murni menyukai Ahmad. Siapa yang menyukai Ahmad juga menyukai Hikmat. Murni hanya menyukai pemuda yang berwajah ganteng saja. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah Hikmat tidak berwajah ganteng. Salah, karena Murni menyukai Ahmad. Menyukai Ahmad berarti menyukai juga Hikmat, berarti dua-duanya pemuda yang ganteng. Intinya gitu ya. Hikmat menyukai Murni, dibalik. Murni menyukai Ahmad namun tidak menyukai Hikmat, salah. Hikmat berwajah ganteng namun tidak menyukai Murni, salah. Hikmat berwajah ganteng. Intinya ya, Hikmat berwajah ganteng karena disukai oleh Murni. Karena yang menyukai Ahmad juga pasti menyukai Hikmat. Oke, jawabannya adalah nomor 9. Hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini bukan pelukis ternama. Pernyataan yang sesuai. Hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo, berarti Leonardo adalah pelukis ternama. Tapi di sini disebutkan orang ini bukan penulis ternama katanya. Berarti bukan Leonardo dong. Mana ada tuh, orang ini pasti bukan Leonardo. Jawabannya adalah D. Benar ya. Oke, lanjut. Bentar. Belum ditandai ya. Orang ini pasti bukan Leonardo karena Leonardo itu mampu meniru lukisan Mona Lisa. Sedangkan yang mampu meniru lukisan Mona Lisa adalah pelukis ternama. Oke. Lanjut. Anton anggota pramuka pintar memanjat. Pernyataan yang sesuai itu Anton anggota pramuka tapi tidak pintar memanjat, salah. Karena anggota pramuka semuanya pintar memanjat. Anton pintar memanjat pohon setelah menjadi anggota pramuka. Anton pintar memanjat pohon. Iya benar.
Memanjat pohon menjadi syarat untuknya salah. Tidak disebutkan, pokoknya ini tidak disebutkan syarat. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 11. Saat hujan, semua pengendara motor berteduh jika tidak mengenakan jas hujan. Tony mengendarai motor saat hujan, berarti Tony itu menggunakan jas hujan. Mana jawabannya? Tony tidak mengenakan jas hujan, salah. Tony tidak berteduh meskipun tidak mengenakan jas hujan, salah, karena yang berteduh itu tidak mengenakan jas hujan. Kemudian Tony mengenakan jas hujan, jawabannya adalah C. Tony berteduh, enggak, karena Tony itu mengendarai motor saat hujan, ya. Oke, lanjut nomor 12. Pengunjung memperoleh informasi dapat melalui brosur, media, atau internet. Hari ini internet tidak dapat diakses. Nah, tidak dapat diakses berarti selain internet juga dapat dilihat dari brosur dan media elektronik. Jadi tetap saja pengunjung dapat memperoleh informasi. Jawabannya, pengunjung tidak dapat memperoleh informasi, salah. Pengunjung dapat memperoleh informasi, ya benar. Kemudian pengunjung tidak dapat menggunakan brosur, salah, karena disebutkan kan pengunjung memperoleh informasi dapat melalui brosur, media, atau internet gitu ya. Pengunjung tidak dapat menggunakan, salah juga. Kemudian pengunjung tidak dapat menggunakan brosur, salah, bisa. Jadi jawabannya adalah B. Pengunjung dapat memperoleh informasi. Setelah lulus SMA, jika siswa melanjutkan studi, maka ia tidak bekerja. Nah, sedangkan Andi itu bekerja setelah lulus SMA, berarti si Andi ini apa? Tidak melanjutkan studi. Mana jawaban yang benar? Andi bekerja dan melanjutkan studi. Andi tidak melanjutkan studi dan tidak bekerja. Udah disebutkan kan di sana juga bekerja gitu ya. Berarti tidak melanjutkan studi. Gitu. Terus Andi bekerja untuk melanjutkan studi, salah, tidak disebutkan. Andi melanjutkan studi setelah bekerja, Andi tidak. Yang benar adalah Andi tidak melanjutkan studi karena Andi bekerja. Oke, lanjut nomor 14. Jika masakan diberi bumbu, maka rasanya lezat dan mengundang selera. A adalah masakan yang rasanya tidak lezat dan tidak mengundang selera. Berarti tidak diberi bumbu, ya gitu intinya. Mana ada A diberi bumbu, salah, kan tidak enak, tidak lezat, berarti tidak diberi bumbu. Yang B, A lezat, salah. A tidak lezat dan tidak mengundang selera karena diberi bumbu, bukan. A tidak diberi bumbu, hasil yang ini, yang D yang benar. Lezat tapi ya, jawabannya adalah A, D, ketang. A tidak diberi bumbu. Nomor 15. Jika musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan gitu ya. Jadi jika musim kemarau, sampah berserakan. Sampah berserakan jika musim kemarau gitu. Saat musim kemarau, sampah tidak berserakan, salah. Sampah berserakan terjadi pada bukan musim kemarau, salah. Sampah berserakan bukan karena tumbuh-tumbuhan, salah. Saat musim kemarau, sampah berserakan. Jawabannya adalah D. Yang E juga salah ya, karena bukan kemarau katanya sampah berserakan. Jawabannya adalah D. Saat musim kemarau sampah berserakan. Jadi intinya jangan mengira-ngira, jangan dihubung-hubungkan dengan kenyataannya ya. Jadi harus dilihat dulu premisnya apa, pernyataannya apa, itu yang benarnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa
lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar teman-teman. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.